Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara sekali lagi berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami telah dipuaskan oleh hadirat-Mu lewat penyembahan kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Dan tiba waktunya, tiba masanya Tuhan kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima benih firman Tuhan yang sangat berkuasa itu masuk ke dalam hati kami dan sehingga ia bisa bertumbuh membuat kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan begitu baik. Amin, saudaraku. Hari ini kita bicara tentang masuk ke dalam ataupun mengalami Tuhan di dalam perjanjiannya. Amin. Di mana Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa saudara dan saya adalah harta ataupun umat kepunyaan Allah ataupun harta kesayangan Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan kita begitu kaya sekali. Amin. Tuhan begitu hebat sekali dan Dia yang mempunyai bumi ini. Dan satu hal yang kita harus syukuri bahwa Tuhan memiliki satu harta yang sangat Dia sayangi. Dan di berfirman itu mengatakan bahwa itulah hartanya sendiri. Siapa saudara? Apakah harta Tuhan? Saya ingin memberitahu bahwa saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan. Dan Tuhan menganggap kita harta kesayangannya ketika saudara dan saya telah belajar ataupun masuk ke dalam perjanjiannya. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama Tuhan telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya untuk masuk ke dalam tanah yang telah dijanjikannya. Ini perjanjian Tuhan dengan bangsa itu. Tetapi bagaimana dengan kita saudaraku? Kita juga adalah umat perjanjian Tuhan. Di mana ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya bahwa darahnya telah menyucikan dosa kita. Dan darahnya lah yang memeteraikan perjanjian saudara dengan Tuhan. Sehingga saudara menjadi umat kesayangan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Kita adalah umat kesayangan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang luar biasa saudaraku. Bayangkan Tuhan katakan bahwa kamu sendiri adalah umat. Kamu sendiri adalah hartaku. Umatku yang kusayangi. Tidak ada lain. Kamulah. Amin. Di antara jutaan manusia yang ada di dunia ini. Begitu ribuan manusia yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan mengatakan kamu adalah bangsa. Kamu adalah umatku yang saya sangat-sangat kasihi. Dan saya sangat hargai. Karena kamu adalah hartaku kata Tuhan. Makanya saudaraku kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya supaya dunia kenal, supaya dunia tahu bahwa saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan. Saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan. Dalam Keluaran 19 ayat 5 hingga yang ke-6 saya akan bacakan. Keluaran 19 ayat ke-5 hingga yang ke-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang apa? Pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi apa? Harta kesayangan-Ku sendiri. Amin. Harta kesayangan-Ku sendiri kata Tuhan. Dari antara segala bangsa sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat yang ke-6. Dan akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudaraku, Tuhan mengatakan bahwa orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan adalah menjadi harta kesayangan Tuhan. Untuk tujuan kita menjadi satu kerajaan imam di muka bumi ini. Untuk membedakan mana satu harta kesayangan Tuhan. Mana satu bukan harta kesayangan Tuhan. Dan saya ingin memberitahu bahwa saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan yang sangat berharga. Kenapa saudaraku? Karena kita hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Maka Tuhan memberikan contoh kepada bangsa Israel. Bahwa mereka adalah bangsa ataupun harta kesayangannya. Maka Tuhan memberitahu kepada Musa memberitahukanlah kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa yang aku kasihi. Saudaraku, ini dia. Saudara dan saya adalah bangsa
yang dikasihi oleh Tuhan, karena saudara telah dimeteraikan dengan darah perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku menjadi bangsa yang harta kesayangan Tuhan. Bukan hanya menjadi kesayangan Tuhan, saudara juga harus berfungsi sebagai bangsa yang kudus. Bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana saudara mengerti dan saudara jelas bahwa saudara dan saya adalah satu bangsa yang sangat istimewa. Di mana saudara menjadi bangsa yang bisa menyatakan Tuhan. Bangsa yang mewakili Tuhan. Saudara dan saya adalah imamat ataupun imam bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Supaya ketika orang melihat kita sebagai bangsa imamat yang rajani, kita bisa menyatakan kuasa Tuhan, kita bisa menyatakan Tuhan, kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan, kita bisa menyatakan segala sesuatu yang ada di hati Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ini deh saudaraku, kita menjadi bangsa yang berjalan di dalam perjanjian dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang berada dalam perjanjian Tuhan itu pasti akan masuk ke dalam satu perjanjian. Maksudnya Tuhan akan bawa kita ke dalam satu rancangan Tuhan yang lebih besar sebagai satu bangsa. Sama halnya kepada bangsa Israel. Ketika Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah yang dijanjikan. Dan perjanjian Tuhan ini bukan kepada waktu Musa memimpin bangsa itu kepada guru dan masuk ke masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi perjanjian yang Tuhan lakukan yang pertama itu melalui Abraham. Dan Tuhan saudaraku ketika dia berjanji, dia tidak akan melanggar janjinya. Amin. Ketika Tuhan berjanji kepadamu hari ini saudaraku, Tuhan juga tidak akan melanggar janjinya. Sebagai satu bangsa, dia akan membawa kita masuk ke dalam sesuatu yang menjadi isi hati Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk menyatakan Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Walaupun di antara kita ada yang gugur, ada yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi itu tidak akan menghalangi perjanjian Tuhan itu dilaksanakan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Kalau kita baca dalam Keluaran yang ke-33, mengatakan ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah, berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah. Amin. Tuhan bersumpah akan janjinya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Negeri itu. Kenapa saudaraku? Sebab kita adalah harta kesayangan Tuhan. Dia membawa kita masuk ke dalam perjanjiannya supaya kita jelas bahwa kita adalah umat perjanjian. Amin. Kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di mana Tuhan akan datang segera. Dan adakah saudara pada hari ini masih berfungsi di dalam satu bangsa yang Tuhan pilih? Adakah saudara masih berada dalam perjanjian Tuhan atau saudara sudah terkeluar daripada perjanjian Tuhan? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, perjanjian Tuhan, Dia mau kita masuk ke dalam apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa, seperti apa yang dikerjakan kepada bangsa Israel untuk membawa mereka masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Walaupun dia mengambil masa ratusan tahun, tetapi Tuhan tetap melaksanakan janjinya. Amin saudaraku, itu sebabnya Tuhan menyuruh bangsa ini masuk ke tanah perjanjian untuk menikmati berkat yang ada dalam perjanjian itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, satu persoalan, satu pertanyaan. Adakah orang yang tidak berada dalam perjanjian Tuhan itu juga bisa mengalami berkat Tuhan? Atau ketika dia berada dalam perjanjian Tuhan, dia sudah pasti mendapat berkat Tuhan? Sudah pasti saudaraku, ketika kita juga berada di luar Tuhan, pasti orang itu juga diberkati Tuhan karena perjanjian Tuhan. Tetapi belum tentu Tuhan menyertai dia. Belum tentu hadirat Tuhan ada di sana. Kalau kita lihat saudaraku di dalam gereja, wah ramai orang-orang Kristen yang tidak setia ke gereja, yang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Tapi kita lihat hidupnya diberkati. Kita cemburu kenapa dia ini tidak ke gereja, kenapa dia ini tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi hidupnya diberkati. Saudaraku, saya ingin memberitahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengkhianati janjinya.
Tuhan menghormati apa yang dia janjikan. Tuhan menghormati namanya. Anaknya yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita supaya kita masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku, di dalam Alkitab kita ada baca bahwa ada orang-orang yang melayani Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, setan itu lari. Bernubuat dengan nama Tuhan. Ada yang menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Orang sakit itu sembuh menurut Alkitab. Tetapi ketika akhirnya dia datang kepada Tuhan dan Tuhan katakan, "Hai kamu semua, saya tidak kenal kamu karena kamu semua pembuat kejahatan." Mengapa mereka bisa melakukan hal ini? Sebab Tuhan menghormati namanya. Tapi belum tentu orang seperti ini disertai oleh Tuhan. Saudaraku, belum tentu kita menjadi orang Kristen, hidup dalam perjanjian Tuhan. Kalau kita tidak memiliki komitmen yang sungguh-sungguh, tidak mengoreksi hati kita, belum tentu saudara disertai oleh Tuhan. Maksudnya begini saudaraku, makanya Tuhan katakan kepada bangsa Israel, saya akan mengutus engkau masuk ke tanah perjanjian, tetapi aku sendiri tidak akan menyertai kamu. Aku akan menyuruh malaikatku menyertai kamu. Tuhan katakan kalau saya yang pergi dengan kamu, sudah pasti saya akan membunuh kamu karena kamu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bayangkan saudaraku, Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah umat perjanjian Tuhan dan harus melakukan apa yang Tuhan inginkan sehingga kita bisa menyatakan Tuhan di tengah bangsa-bangsa ini. Tetapi ketika sikap hati kita salah di hadapan Tuhan, Tuhan juga tidak menyertai kita. Walaupun kamu katakan, saya tidak ke gereja, tapi saya diberkati Tuhan. Saya tidak ke gereja, tapi tengok, saya memiliki segala sesuatu, keluarga saya bahagia. Ya, benar. Tapi belum tentu Tuhan ada di sana. Amin, saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Tuhan mau memberitahukan kita bahwa umat perjanjian Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah umat ini. Dan Tuhan akan memberkati umat ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita harus jelas. Kita baca dulu saudaraku di dalam Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang kedua hingga ketiga. Dalam ayat ini Tuhan menyuruh bangsa dan masuk ke dalam negeri yang berlimpah itu. Tetapi Tuhan sendiri tidak masuk bersama dengan mereka. Dan Tuhan hanya mengutus malaikatnya. Karena apa saudaraku? Karena sikap hati bangsa itu. Keluaran ke-33 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris dan orang Hewi dan orang Yebus. Yakni ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ini tanah yang Tuhan janjikan. Sebab itu aku akan berjalan, sebab itu aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, benar kita adalah bangsa yang Tuhan pilih. Bangsa yang kudus. Saudara dan saya telah dimeteraikan dengan darah perjanjian Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah satu bangsa yang kudus, imamat yang rajani, satu kerajaan imam. Untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika kita memiliki sikap hati seperti bangsa Israel, ya mungkin sudah diberkati Tuhan. Ya mungkin sudah diberkati dalam pekerjaan saudara. Mungkin keluarga saudara diberkati Tuhan. Belum tentu hadirat Tuhan ada di sana. Dan kita harus periksa hati kita. Adakah kita benar-benar menjadi orang yang taat dan mengerti akan hati Tuhan seperti Musa. Musa tahu isi hati Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sendiri tidak menyertai kami, menyertai saya, lebih baik saya tidak payah pergi masuk ke tanah perjanjian. Apa gunanya saya masuk ke tanah yang berlimpah dengan madu dan susu kalau Tuhan tidak hadir, kalau Tuhan hanya mengutus malaikatmu, saya tidak akan pergi, kata Musa. Lebih baik saya di padang gurun. Walaupun tidak ada madu dan susu jadi sana, tetapi ada hadirat Tuhan. Ada Tuhan menyertai kami. Daripada saya masuk bersama bangsa ini, tapi Tuhan tidak ada di sana. Saudara yang seiman dalam Tuhan. Musa sangat jelas akan perjanjian ini. Musa menyadari walaupun Tuhan memberikan negeri ini, namun tanpa hadirat Tuhan, semuanya menjadi omong-omong kosong. Saudaraku, jadi Tuhan mau kita
sebagai bangsa yang Tuhan pilih, masuk ke dalam tanah yang Tuhan janjikan, dan menikmati berkat Tuhan. Satu hal yang kita harus mengerti, kita harus memiliki hati seperti Musa yang mau hadirat Tuhan. Dia ingin, Tuhan mau menyertai kita di dalam perjanjiannya dengan kita, tetapi ia bergantung kepada sikap hati saudara dan saya. Makanya saudaraku, Musa jelas tentang perjanjian itu, di mana umatnya harus menjalankan keluar tujuan Tuhan, menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain, seperti apa yang Tuhan maukan. Tetapi Musa juga jelas bahwa tanpa hadirat Tuhan, mereka tidak akan diberkati Tuhan, mereka tidak akan menikmati hadirat Tuhan di sana. Walaupun engkau memiliki tanah yang Tuhan janjikan, without God presence is nothing. Kosong saudaraku. Apa gunanya kita menjadi orang Kristen kalau tidak ada hadirat Tuhan dalam rumah kita? Apa gunanya kita menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan kalau tidak ada hadirat Tuhan turun? Apa gunanya kita bekerja siang dan malam tetapi Tuhan tidak menyertai? Nothing. Kosong, tidak ada apa-apanya. Makanya saudaraku, itu sebab Musa mengatakan, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami, hanya engkau menyuruh malaikatmu, lebih baik kami tinggal di padang gurun. Karena kami mau Tuhan menyertai kami perlukan kuasa hadirat Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, maka Musa katakan kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah jalan-jalanmu. Tuhan, aku mau mengenal engkau dengan lebih dalam lagi. Supaya aku dan bangsa ini berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Berjalan di dalam kuasa dan hadirat Tuhan. Saudaraku, dalam Keluaran 33 ayat 13 hingga yang ke-15 mengatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, ini mau saya katakan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat apa? Kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umat ini dibedakan dari bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudaraku, Musa jelas bahwa dia perlukan penyertaan Tuhan. Walaupun dia tahu bahwa di sana tanah Kanaan, tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka harus ke sana. Tapi Musa sadar, tanpa Tuhan menyertai, nothing. Lebih baik mereka berada di padang gurun, dalam keadaan yang kering kontang, tetapi ada hadirat Tuhan, daripada masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, penuh dengan susu dan madu, tanah yang subur, tetapi Tuhan tidak hadir. Maka saudaraku, Musa mengatakan bahwa beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau dan mendapat kasih karunia di hadapanmu. Dan Tuhan mengatakan, Musa mengatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Haleluya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan atau merasakan hadirat Tuhan itu tidak cukup ketika kita beribadah, saudaraku. Benar, ketika kita menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan turun. Ada hadirat Tuhan yang memberikan kita kenyamanan. Kita terasa Tuhan menyentuh hati kita. Tetapi setelah kita keluar dari ibadah, kita sepertinya lupa segala sesuatu apa yang Tuhan kerjakan ketika kita ibadah. Kita lupa apa firman Tuhan yang kita dengar. Setelah kita keluar dari pintu gereja, semua menjadi kosong. Pikiran kita jadi kosong, tidak ada apa-apa. Amin. Jadi apa yang saya mau katakan di sini adalah merasakan penyertaan Tuhan. Bukan saja di dalam gereja yang kita menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Tetapi kehidupan seharian kita. Adakah kita menunjukkan kepada orang-orang yang ada di luar, kita ini adalah bangsa umat pilihan Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, pertanyaan adalah, adakah saudara memiliki hadirat Tuhan
penyertaan Tuhan ketika saudara berada di luar daripada gereja. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, orang akan melihat hadirat Tuhan dalam hidup kita lewat percakapan kita, lewat perbuatan kita, lewat hikmat yang ada. Di tengah-tengah hidup yang sukar, di tengah-tengah keburukan suasana ataupun situasi yang kita alami, kita tetap bisa menyatakan hadirat Tuhan. Ini dia yang Tuhan mau kita kerjakan. Kalau kita lihat saudaraku, ketika Raja Babel menyerang Yerusalem, negeri di mana pada waktu itu Daniel dan sahabatnya berada di sana. Kota Yerusalem dihancurkan. Anak-anak muda yang bijaksana ditawan lalu diangkut ke Babel. Salah satu mereka adalah Daniel dan 3 orang sahabatnya. Saudaraku, walaupun mereka dalam keadaan sukar, menjadi orang tawanan, menjadi hamba, tetapi ketika Daniel dan 3 orang sahabatnya menyatakan kebijaksanaan dan hikmat Tuhan, mereka tahu, orang-orang di situ yang tidak kenal Tuhan tahu bahwa di dalam kehidupan Daniel dan sahabat-sahabatnya ada roh yang luar biasa. Mereka sadar ada Tuhan yang Maha Kuasa menyertai mereka. Walaupun dalam keadaan yang begitu parah, tetapi mereka mengerti bahwa Daniel dan orang-orang teman-teman yang lain menyadari bahwa ada urapan, ada kuasa Tuhan atas hidup mereka. Sehingga mereka bijaksana, lebih 10 kali kebijaksananya daripada orang-orang yang bijaksana di Babel ketika itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, adakah saudara dan saya seperti Daniel yang bijaksana dalam keadaan kita bisa menunjukkan kebijaksanaan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita adalah orang-orang yang tidak pernah menyatakan Tuhan kepada orang yang ada di sekitar kita? Saudaraku, kita harus belajar seperti Daniel, merasakan penyertaan dan hadirat Tuhan. Bukan hanya ketika kita menyembah Tuhan di gereja, tetapi kehidupan seharian kita. Adakah kita menyembah Tuhan? Adakah kita menunjukkan bahwa hadirat Tuhan hadir? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita baca dulu di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-20. Daniel pasal 1 ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Seterusnya, ayat yang ketiga, maka Daniel melebihi dari pejabat tinggi dan para wakil itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dan hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat kesalahan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian dan suatu kesalahan padanya. Saudaraku, ini dia, Daniel mengajar kita bahwa dimanapun Daniel berada, walaupun dia menjadi orang tawanan, diangkut dari Yerusalem ke Babel, dia tetap menyatakan hadirat Tuhan. Ada Tuhan menyertainya di sana. Amin, saudaraku, dia lebih bijaksana 10 kali ganda. Dan ketika dia menyatakan hikmatnya Tuhan, orang semua salut, semua menghormati mereka. Walaupun ada orang yang tidak setuju dengan mereka dan cuma mencari kesalahan Daniel dan sahabatnya, tetapi tidak ditemukan. Kenapa, saudaraku? Karena ada penyertaan hadirat Tuhan. Saudaraku, bandingkan saudara dan saya berada di tengah-tengah kelompok orang yang tidak kenal Tuhan. Adakah orang di sana melihat saudara, ada hadirat Tuhan menyertai saudara, atau saudara menjadi percakapan buah mulut orang mengenai sikapmu di tempat pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di mana saudara berada? Atau orang melihat saudara dan saya mengatakan, wow, mereka ini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan.
Makanya saudaraku, mengapa Tuhan membuat kita masuk ke dalam perjanjiannya? Supaya saudara menjadi bangsa yang berbeda dengan yang lain. Bangsa yang memiliki hikmat, bangsa yang spesial untuk menyatakan Tuhan. Seperti Daniel dan teman-temannya. Makanya hari ini saudaraku, mari kita menilai hidup kita. Adakah Tuhan hadir dalam hidupmu? Tuhan hadir dalam pekerjaanmu. Tuhan hadir di mana saudara berada. Kalau Tuhan hadir, maksudnya saudara membawa berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Atau saudara juga sama seperti mereka. Mereka mengumpat, saudara mengumpat. Mereka melakukan yang jahat, saudara juga ikut melakukan yang jahat. Mereka mengutuk dan tidak percaya Tuhan, saudara juga tidak percaya dan mengutuk Tuhan. Apa bezanya saudara dengan orang yang tidak dimeteraikan dengan perjanjian, dengan orang yang sudah dimeteraikan perjanjian? Sama. Maksudnya Tuhan mengatakan bahwa begini, walaupun kamu diberkati Tuhan, tapi belum tentu saya menyertai kamu. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau memberitahukan kita, orang-orang yang disertai oleh hadirat Tuhan, ada roh yang luar biasa di sana. Amin saudaraku, kita bisa menyatakan Tuhan. Di mana kita lihat bahwa Daniel ini melebihi para pejabat yang tinggi, para perwakilan raja, karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Dan saudaraku bayangkan, dia mau ditempatkan di posisi yang paling tinggi di antara yang pejabat-pejabat raja yang lain untuk menguasai seluruh negeri Babel. Bayangkan saudaraku, karena ada hadirat Tuhan. Dia memegang jawatan yang tinggi di dalam kerajaan Babel. Karena ada penyertaan Tuhan di sana. Ada juga yang lain memegang jawatan yang tinggi. Ataupun kita katakan bahwa Raja Babel, Raja Nebukadnezar memegang, memerintah. Tetapi walaupun dia berada di atas, dan kita tahu bahwa dia tidak ada penyertaan Tuhan. Berbanding dengan Daniel, Tuhan menyertai dia. Dan dia bisa membantu kerajaan Babel itu maju di dalam pentadbiran dan manajemen pengurusan dalam kerajaan Babel ketika itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Kita adalah hidup dalam perjanjian Tuhan. Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Kita harus bisa memperlihatkan hidup kita ini ada hadirat Tuhan. Kita bisa memberitahukan kepada orang lain dan orang lain bisa melihat kita bahwa kita mengalami penyertaan hadirat Tuhan. Dan membuat kita bisa berbeza dari bangsa-bangsa yang lain. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita bisa belajar banyak hal untuk menunjukkan kebijaksanaan yang Tuhan ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Makanya disertai hadirat Tuhan. Bukan hanya ketika kita berdoa. Ketika kita menyembah Tuhan. Itu benar hadirat Tuhan turun. Tetapi bagaimana kita carry, membawa hidup kita setiap hari. Adakah kita membawa hadirat Tuhan? Bayangkan saudaraku, saudara hidup di satu kerumunan, ataupun dalam satu kampung, atau satu masyarakat. Ketika orang melihat saudara, mereka hanya mengutuk Tuhan. Karena sikap saudara yang tegar tengkuk. Sikap saudara yang tidak menunjukkan Tuhan. Ini yang membuat kita bisa terkeluar daripada perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau kita melakukan keluar panggilan kita sebagai satu bangsa yang kudus. Dan bisa menyatakan hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang hidup dalam penyertaan, hidup dalam hadirat Tuhan, ia membuat hidup kita berkualitas, berquality. Amin. Ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel bahwa kamu ini keras kepala dan tegar tengkuk, ini karena hidup mereka yang tidak berquality di hadapan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang Tuhan pilih sejak daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Tuhan katakan bahwa hidupmu tidak berquality langsung. Hidupmu tidak karena sikapmu yang tegar tengkuk. Yang keras kepala, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang sering memberontak kepada pemimpinnya, yang sering memberontak kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan bahwa hidup kamu tiada kualitas kehidupan sebagai orang-orang yang telah masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku,
Sama hal dengan kita, walaupun kita melayani Tuhan. Tetapi kalau sikap hati kita seperti bangsa yang tegar tengkuk, sudah pasti hadirat Tuhan tidak menyertai kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu menilai bagaimana hidup kita. Adakah kita orang yang bisa bekerja sama dengan yang lain, yang menunjukkan ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kamu katakan, saya ini orang Kristen, saya ke gereja, saya melayani Tuhan. Tetapi di tempat pekerjaan saudara tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan saya ingin katakan bahwa ketika saudara tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, engkau bekerja sendiri, engkau ada kepentingan diri sendiri. Dan saya ingin memberitahu bahwa dalam hidupmu tidak ada hadirat Tuhan. Walaupun saudara sebagai satu pasukan. Amin. Saya juga melihat hal begini. Dulu di tempat pekerjaan, kami bekerja bersama-sama, tetapi ada 2 orang yang tidak mau bekerja sama dengan kami, padahal dia orang Kristen. Dia tahu bahwa perlunya ada kerjasama untuk menyatakan kualitas kehidupan, kan saling menghubung, ada saling bersatu. Tetapi dia hanya bekerja sendiri. Saya ingin memberitahu bahwa kamu tidak ada kualitas hidup Tuhan Yesus tidak menyertai, hadirat Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Sama halnya ketika kita datang ke gereja, saudaraku. Tertamanya worship team, kita bagi contoh worship team karena paling mudah, amin, karena mereka berada di hadapan biasanya, amin. Mereka datang latihan, contoh datang latihan, orang datang jam 8, latihan jam 8 malam, ready semua. Tengok 1-2 orang pemain musik tidak datang, mereka datang jam 10 malam, mau habis sudah latihan, jam 10 malam. Adakah kita katakan bahwa orang ini tidak bertanggung jawab? Iya, memang tidak bertanggung jawab. Tetapi satu hal yang saya ingin beritahu, bahwa di dalam hidup orang ini tidak ada hadirat Tuhan. Jangan kamu katakan saya ini penyembah Tuhan. Saya ini orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi saudara tidak bisa komitmen di dalam waktu dengan teman-teman yang lain. Saudara tidak memiliki hadirat Tuhan. Ini kualitas kehidupan kita. Nyata, kehidupan harian. Kita datang kerja. Bos katakan masuk kerja jam 8 malam. Jam 8 pagi. Bukan jam 8 malam. Jam 8 pagi. Kita datang jam 10 pagi. Kenapa enggak datang awal jam 8? Sekarang jam berapa? Jam 8 harus masuk kerja. Sorry bos, saya di rumah menyembah Tuhan. Makanya saya menyembah Tuhan. Tuhan hadir. Saya menangis, saya mengeluarkan air mata menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Sampai enggak sadar sudah jam 10. Makanya saya datang. Dan dia kasih tahu bosnya. Bos, mana penting? Saya hormat kepada bos atau saya hormat kepada Tuhan? Kalau dalam keadaan ini, sudah pasti kalau saudara adalah umat perjanjian Tuhan, saudara memiliki kualitas hidup di dalam Tuhan, saudara pasti mengatakan orang yang datang lambat ini adalah orang yang tidak punya hadirat Tuhan. Karena dia tidak tahu aturan. Amin. Bangsa Israel juga hidup dalam pengaturan Tuhan. Kalau Tuhan katakan berhenti, mereka tidak berjalan dalam padang pasir. Kalau Tuhan katakan maju. Tuhan katakan kalau kamu lihat awan itu bergerak, kamu maju ikut awan itu. Kalau awan itu berhenti, kamu berhenti. Maksudnya ada aturan saudaraku. Karena ada penyertaan hadirat Tuhan. Ini dah kualitas kehidupan kita. Jangan balik-balik boleh ditegur. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Kita adalah bangsa di mana hadirat Tuhan hadir. Bayangkan saudaraku, banyak bangsa yang ada di dunia ini. Tetapi saudara dan saya adalah bangsa di mana Tuhan hadir dalam hidup saudara. Karena saudara dan saya adalah umat kesayangan Tuhan. Untuk kita maintain kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Bukan saja kita datang menyembah Tuhan setiap hari Minggu. Tetapi kita perlu juga mengetahui jalan-jalannya Tuhan. Kita perlu mengerti isi hati Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat 13 mengatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Musa jelas bahwa untuk dia mau supaya hadirat Tuhan terus menyertai dia,
Ia satu proses untuk dia mau mengerti jalan-jalan Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Makanya itu sebabnya Musa berkata kepada Tuhan, janganlah suruh kami pergi ke tanah itu kalau Tuhan tidak membimbing kami, kalau Tuhan tidak menyertai kami, kalau hadirat-Mu tidak ada. Jadi saudaraku, satu hal untuk kita bisa terus masuk di dalam hadirat Tuhan, kita perlu mengetahui jalan-jalan Tuhan. Saudaraku, walaupun Musa adalah orang yang rapat dengan Tuhan, sahabat Tuhan. Dia berada di Gunung Sinai, 40 hari, 40 malam di dalam hadirat Tuhan. Dia bertemu muka dengan muka. Dia langsung mendengar dan melihat Tuhan di atas Gunung Sinai. Selama 40 hari ketika dia turun dari Gunung Sinai, berjumpa dengan bangsa Israel. Hadirat Tuhan itu masih ada. Mukanya masih berselubung dengan kemuliaan Tuhan. Dan bangsa Israel tidak tahan melihat. Tetapi mengapa Musa masih katakan, Tuhan, biarlah engkau memberitahukan aku jalan-jalan-Mu. Karena Musa tahu bahwa tidak cukup merasakan hadirat Tuhan selama 40 hari di Gunung Sinai itu. Tetapi Musa mau bahwa di dalam proses kehidupannya membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian itu, perlukan mengerti isi hati Tuhan. Saudaraku, tidak cukup kita datang ke gereja menyembah Tuhan. Hari Selasa kita ibadah doa bersama-sama, tidak cukup. Tetapi kehidupan harian kita itu harus kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita mengerti isi hati Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berkualitas dalam kehidupan kita. Kita harus menyatakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita. Supaya kita bisa menyatakan kehadiran Tuhan. Amin saudaraku, benar ketika kita berdoa, kita tahu bahwa Tuhan hadir. Tetapi hanya dirasakan oleh orang-orang yang hadir. Tetapi ketika kita berada di luar, adakah kita membawa hadirat Tuhan? Adakah kita membawa kemuliaan Tuhan? Adakah kita menjadi wakilnya Tuhan kepada mereka supaya mereka juga bisa masuk ke dalam perjanjian lewat darah Tuhan? Saudaraku, ini dia Musa mengerti bahwa walaupun dia sudah bersama dengan Tuhan 40 hari 40 malam bersama dengan dalam hadirat Tuhan, itu tidak cukup. Dia perlu mengetahui jalan-jalan Tuhan supaya dia tetap mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudaraku, jangan pernah berhenti mengenal Tuhan. Jangan pernah berhenti mengenal jalan-jalannya Tuhan. Setiap hari hidup kita, perjalanan hidup kita itu tidak sama saudaraku. Hari ini jalan hidup kita berbeza. Besok keadaannya juga berbeza dengan yang dari kemarin. Makanya kita perlu jalan-jalannya Tuhan. Kita perlu mengenal isi hati Tuhan setiap hari. Supaya kita bisa carry hidup kita ke depan. Karena ada penyertaan hadirat Tuhan. Karena kita mengerti isi hati Tuhan, saudaraku. Jadi mengenal jalan-jalan Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Untuk orang-orang di sekeliling kita. Mengapa saudara ditempatkan di tempat ini? Mengapa saudara berada di sana? Mengapa saudara berada dalam kumpulan itu? Mengapa saudara bekerja di sini? Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menyatakan hadirat Tuhan. Menyatakan bahwa antara ribuan bangsa, saya adalah umat pilihan Tuhan. Makanya sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai imamat kerajaan imam ini, kita perlu memberitahukan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Supaya mereka juga dimasukkan ke dalam bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Bangsa yang dimeteraikan dengan darah perjanjian Tuhan. Ini dia Tuhan. Ini dia yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan hanya kita sendiri-sendiri. Kita tahu bahwa kita adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, orang umat yang telah adalah harta kesayangan Tuhan, yang telah dimeteraikan dengan darah perjanjian. Kita hanya hidup sendiri-sendiri dan tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Salah saudaraku. Makanya saudara sudah ada di dunia ini, saudara telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara telah dimeteraikan dengan darah perjanjian. Tugas saudara dan saya adalah menyatakan hadirat Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Bukan hanya saudara sendiri. Kita sangat bersyukur saudaraku. Kita
dipanggil masuk, dicangkokkan dalam pohon anggur. Dari pohon liar, dicangkokkan dalam pohon anggur untuk membuat kita menjadi satu bangsa yang kudus. Orang yang dahulu tidak terpandang, yang dulu harus dihukum, yang tidak punya pengharapan. Tetapi kita bersyukur karena Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, dan setiap orang yang mengaku dengan lidahnya akan diselamatkan. Dan darahnya membawa saudara masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan, menjadi bangsa yang kudus, bangsa umat kepunyaan Allah sendiri. Dan ketika saudara menjadi bangsa yang kudus, umat yang berbeza dengan bangsa yang lain, kita tidak hanya seronok dalam rumpun bangsa ini, tetapi kita secara pribadi harus menyatakan Tuhan secara satu bangsa, secara satu umat, harus menyatakan kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain supaya mereka juga bisa dicangkokkan, bisa masuk ke dalam kerumunan ataupun dalam rombongan, dalam satu bangsa yang kudus ini. Saudaraku, ini dia, kita perlu berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, mengerti apa isi hati Tuhan supaya kita bisa bertindak menjadi satu bangsa yang bisa membawa pengaruh kepada bangsa-bangsa yang lain. Makanya saudaraku, Tuhan berkata dalam firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita sebagai bangsa yang kudus, kita hidup di dalam satu umat yang Tuhan panggil keluar daripada kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Supaya kita bisa berjalan di dalam kerajaan Allah, kita bisa mencari kehendak, keinginan kerajaan Tuhan. Sebagai satu imamat yang berada dalam kerajaan Tuhan, kita harus berfungsi, mengerti isi hati Tuhan. Supaya saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan apa yang menjadi keinginan hatimu itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi untuk kita mengerti keinginan Tuhan. Untuk kita mengerti bahwa hadirat Tuhan menyertai saudara dan saya. Hadirat Tuhan itu maintain ada dalam hidup saudara. Kita perlu memiliki juga hubungan dengan Tuhan. Jangan kita kelihatan rohani, namun kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itu juga kosong. Kita ke gereja, tetapi dalam kelompok sel kita tidak bisa bersatu. Juga kosong, saudaraku. Kita di dalam satu pasukan, dalam present worship team. Tapi saudara, ada 1-2 orang tidak boleh bersatu dengan tim yang lain. Padahal satu tim juga itu saudara bukan orang yang diberkati Tuhan. Ingat saudaraku. Kalau saudara tidak bisa bersatu, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa dalam hidup kita ada Tuhan? Yesus berkata, kalau kamu bersatu, kamu sudah menyatakan Tuhan dalam hidupmu kepada orang lain. Kita baca saudaraku dari ayat yang terakhir, sebelum saya minta pemain musik ready. Yohanes 17 ayat yang ke-21 hingga yang ke-23. Yohanes 17, 21 hingga yang ke-23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka, dengar baik-baik, supaya semua menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau. Ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam aku. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa engkaulah mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Amin, saudaraku. Jelas firman Tuhan. Apabila kita dapat hidup di dalam kesatuan bersama, menjadi satu di dalam tujuan Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Firman Tuhan mengatakan bahwa di mana ada 1-2 orang berkumpul bersatu, Tuhan hadir. Bayangkan kalau kita di dalam gereja menyembah Tuhan, kita satukan hati kita satukan roh kita, Tuhan hadir. Saudaraku, dunia mengenal bahwa Yesus itu benar diutus Allah Bapa. Dan mereka percaya yang kita beritakan tentang Tuhan ketika kita bersatu. Di situ ada hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kita perlu hidup di dalam kasih sesama kita.
untuk menutupi segala kesalahan kita, menutupi dosa. Karena kita bisa saling menasihati, saling menegur. Hidup di dalam satu keluarga dan tidak ada motif kepentingan pribadi. Saudaraku, itu sebabnya Musa berdoa, Tuhan tunjukkanlah jalanmu supaya aku mengenal Engkau, supaya aku mengerti jalan-jalanmu. Dan Musa mengatakan bahwa janganlah Engkau suruh kami pergi ke tanah yang Engkau janjikan itu, kalau Engkau sendiri tidak membimbing aku lebih baik berada di padang pasir. Namun ada penyertaan Tuhan di situ, daripada saya ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan berkat, tetapi hadirat Tuhan tidak menyertai. Saudara yang iman dalam Tuhan, kita perlukan hadirat Tuhan. Kita perlukan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Hadirat Tuhan, it's not just when you come to worship God. Tetapi hadirat Tuhan is talking about your daily life. Berkaitan dengan hidupmu seharian. Adakah saudara adalah orang-orang yang berkualitas dalam kehidupanmu? Adakah saudara memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Adakah saudara adalah orang-orang yang mau menyatakan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang ada di sekitar saudara? Ini tanggung jawab saudara dan saya. Karena saudara sudah dimeteraikan oleh Tuhan bahwa orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan adalah orang-orang, adalah bangsa ataupun umat yang dikasih ataupun harta kesayangan Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Syakaraba sikidiana rabakasana.